Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis Maulana Malik dari kelas 12 Oracle SMK Negeri 4 Padalarang. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses dan indikator keberhasilan produksi massal. Pertama-tama, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu produksi massal. Secara sederhana, produksi massal adalah sebuah aktivitas menciptakan sebuah produk dalam jumlah banyak dan dilakukan berulang-ulang. Jadi, produsen akan membuat sebuah produk yang sama terus-menerus. Kegiatan produksi secara massal memfokuskan diri pada bagaimana menghasilkan sebuah produk dalam waktu seefisien mungkin. Selanjutnya adalah contoh produksi massal. Contoh yang paling mudah dari produksi massal adalah pabrikan mobil Ford. Menengok sedikit sejarah, Henry Ford menemukan sebuah sistem untuk perakitan mobil pada tahun 1913. Ia menggunakan sebuah jalur perakitan berjalan saat memproduksi Ford Model T. Dalam jalur perakitan ini, baik pekerja dan mesin melakukan pekerjaan detail yang kecil secara bersama-sama. Pekerjaan-pekerjaan kecil tersebut kemudian menghasilkan sebuah produk akhir berupa mobil Ford T yang legendaris. Henry Ford berhasil mengubah sebuah mobil menjadi produksi massal yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Sampai saat ini metode yang digunakan oleh Ford masih digunakan dan menjadi standar dalam produksi. Selanjutnya, perusahaan memproduksi banyak barang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produksi sebuah produk dalam jumlah banyak ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan melakukan produksi barang secara banyak dan terus-menerus, otomatis produktivitas perusahaan terus-menerus terjadi bahkan setiap hari selama 24 jam. Yang kedua, meningkatkan kecepatan produksi. Karena tuntutan untuk terus menghasilkan produk, maka biaya teknologi mesin akan digunakan. Penggunaan teknologi ini berpengaruh besar terhadap kecepatan produksi, ditambah dengan efisiensi SDM, di mana pekerja ditempatkan di bagian-bagian kecil yang repetitif. Yang ketiga, efisiensi finansial. Dengan pemanfaatan teknologi, maka biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk membayar banyak karyawan dapat ditekan dan dialihkan menjadi biaya perawatan teknologi. Yang terakhir, efisiensi waktu. Waktu yang diperlukan dalam sebuah produksi massal untuk menghasilkan sejumlah produk menjadi lebih singkat. Hal ini terjadi akibat penggunaan teknologi dan efisiensi penempatan pekerja manusia ke divisi-divisi kecil. Selanjutnya, sebuah produksi massal memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan produksi lain. Yang pertama, menggunakan sedikit tenaga manusia. Karena produksi jenis ini menekankan kepada produksi yang terus-menerus dalam jumlah banyak, maka tenaga manusia banyak digantikan oleh teknologi mesin. Hal ini karena mesin lebih efisiensi dan lebih cepat melakukan pekerjaan. Yang kedua, proses menggunakan urutan yang terstruktur. Alur produksi bersifat linear, tidak ada pencampuran antara bahan jadi dengan bahan yang masih setengah jadi. Karena urutannya jelas, yaitu dimulai dari pengolahan bahan baku sampai ke barang jadi sesuai dengan pola yang sudah ditekankan. Yang ketiga, dominasi penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi mesin sangat dominan karena mesin mampu terus-menerus bekerja secara efisien tanpa lelah. Mungkin dari menghasilkan atau mengolah bahan mentah sampai ke menyelesaikan pekerjaan detail yang membutuhkan ketelitian. Tenaga manusia lebih banyak hanya di bagian pengawasan dan supervisi saja. Keempat, memecah kegiatan produksi ke bagian-bagian kecil. Bagian-bagian pekerjaan dipecah menjadi bagian kecil, baik pekerja atau mesin memiliki satu tugas tertentu yang repetitif. Biasanya tugas-tugas kecil ini dimasukkan ke dalam beberapa divisi. Kemudian hasil dari pekerjaan-pekerjaan ini menghasilkan sebuah produk akhir. Selanjutnya, indikator keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah produksi massal. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas di sini menyangkut bagaimana efektifkah sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang
ada dengan hasil produksi yang dihasilkan. Produksi massal dapat dikatakan berhasil jika produksi meningkat seiring dengan efisiensi sumber daya yang digunakan. Yang kedua, kapasitas untuk memproduksi. Sejauh mana kemampuan produksi maksimal yang dapat dicapai dari seluruh komponen yang ada. Jika teknologi, pekerja, bahan baku, dan permodalan dapat meraih hasil maksimal, maka produksi massal dapat digolongkan berhasil. Yang ketiga, terjaganya kualitas produk. Salah satu tantangan yang ada saat proses memproduksi dalam jumlah yang besar adalah kualitas dengan quality control. Produk yang memiliki kualitas yang terstandarisasi dari setiap unitnya adalah indikator kuat keberhasilan sebuah produksi. Yang keempat, kelancaran selama proses produksi. Indikator berikutnya dapat dilihat dari seberapa lancarkah sebuah produksi terjadi. Jika dalam prosesnya tidak ada hambatan, maka kecepatan produksi pun akan meningkat. Yang kelima, kepuasan konsumen. Kegiatan produksi akan berujung di tangan konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka hal tersebut menjadi indikator baik dari keberhasilan sebuah produksi. Kepuasan konsumen dapat diraih dari sejauh mana ketersediaan produk di pasaran, kemudahan konsumen mendapatkan produk, dan secepat apa pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: pertama, peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Dan keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. Tetapi, selain terdapat keuntungan dari produksi massal, di sisi lain terdapat kerugian antara lain. Pertama, modal yang sangat besar. Kedua, jika ada ketidaksesuaian produk, perlu merombak infrastruktur. Ketiga, lapangan pekerjaan menurun. Dan terakhir, jika ada satu sektor yang tidak bekerja, akan mempengaruhi sektor lain. Dan terdapat juga karakteristik produksi massal. Yang pertama, jumlah produksi sangat banyak. Barang yang diproduksi untuk skala produk massal mencapai ribuan unit hingga jutaan unit dalam satu hari kerja. Banyaknya barang ini tergantung dari pemakaian di masyarakat. Semakin banyak barang digunakan oleh masyarakat, maka barang akan diproduksi semakin banyak. Sebagai contoh, produksi AC tipe split lebih banyak dibandingkan dengan AC tipe stand floor. Hal ini dikarenakan AC tipe split lebih banyak digunakan di masyarakat. Yang kedua, produk terstandar. Produk yang dibuat secara massal akan menghasilkan barang yang identik atau tidak bervariasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan produk tipe yang sama dari beberapa daerah. Pasti mempunyai kesamaan. Barang diproduksi dengan cara yang sudah distandarisasi sehingga menghasilkan barang yang sama. Ketiga, mengalami urutan pengerjaan. Proses kegiatan memproduksi barang secara massal mempunyai urutan kerja pada setiap sektornya. Sebagai contoh, pada perakitan air conditioner split system, ada sektor yang tugasnya hanya mengerjakan pemimpin indoor, pemimpin outdoor, kelistrikan, atau hanya mengerjakan bodi saja. Tapi semua itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pekerjaan yang berulang menggunakan mesin. Produksi massal suatu barang tidak akan lepas dari bantuan mesin. Baik itu mesin dengan teknologi terbaru ataupun mesin yang masih menggunakan teknologi lama, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama. Dengan menggunakan bantuan mesin, maka ongkos produksi akan lebih murah dan pengerjaan akan lebih cepat. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka campur tangan manusia akan semakin sedikit. Yang kelima, supervisi sangat minim. Dengan bantuan teknologi, maka pengerjaan pada setiap sektor akan semakin mudah sehingga proses supervisi akan semakin minim dilakukan. Supervisi hanya dilakukan jika terdapat kendala pada alur produksi yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar proses produksi tetap berjalan normal.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.